Bolehkah amal kita diketahui orang? Boleh. Niatnya dakwah, niat ngasih contoh, tapi tidak harus selalu diketahui orang. Harus banyak amal rahasia. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Pentingkah kita ingin dianggap pintar? Tidak penting. Yang penting itu jadi pintar. Pentingkah kita dianggap orang sebagai orang yang wawasannya luas? Tidak. Yang penting kita terus meluaskan wawasan kita. Pokoknya berhenti sekarang ingin diakui orang, ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, ingin orang tuh wah keren ke kita. Enggak perlu, enggak ada perlunya. Keperluan kita cuma satu saja. Apa? Allah suka kepada kita, ridho. Setuju adik-adik? Jangan jaim ya. Ingat 5 latihannya. 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Nih riadohnya ya, riadoh ikhlas. Bolehkah amal kita diketahui orang? Boleh. Niatnya dakwah, niat ngasih contoh, tapi tidak harus selalu diketahui orang. Harus banyak amal rahasia. Harus makin banyak amal sembunyi-sembunyi, amalan sunnah ya. Kalau yang sunnahnya dilihat orang apa? Amalan fardu. Kalau ke masjid ya tidak usah sembunyi-sembunyi ya. Masuk ke got apa-apaan, normal saja ya. Mau kemana? Rahasia ya sudah. Jalan ke masjid, ayo ke masjid gak apa-apa. Tapi amalan-amalan sunnah tidak harus selalu diketahui orang. Ah, saya sedekah diposting boleh? Boleh. Misalkan sedekah 1 juta diposting, gak apa-apa. Tapi harus banyak yang tidak dipostingnya. Yang 5 miliar diam-diam aja gitu ya, minimal ngarang hadirin ya. Saya tahu agak berat buat saudara 5 miliar ya. 2, latihannya ya adik-adik. Ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak? Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, ciri-ciri nggak kurang ikhlas. Latih. Jangan selalu ingin dilihat orang. Tadi ingin diketahui. Yang kedua, jangan ingin dilihat. Kalau diketahui itu hanya informatif. Tapi kalau ada orang, tidak ada orang, lihat saja. Kan ada orang tuh solehnya tuh ketika di depan orang. Tapi ketika nggak ada orang, wah dia mereka berbuat dosa, maksiat. Pokoknya ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama. Yaitu Allah ada, Allah lihat. 3, latihannya jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Dengerin ya deh ya. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti bukan karena Allah. Puji, caci, ember jatuh, sama atau tidak? Ada samanya. Getaran udara yang merambat ke telinga. Weh kamu keren, jadi keren tidak? Jawab. Kamu keren, jadi keren tidak? Ada yang berubah enggak? Enggak ada, tetap kayak gitu. Weh kamu jelek, jadi jelek enggak? Tetap aja gitu. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci makhluk. Tapi ingin dipuji Allah, itu enak. Adik-adik, orang-orang yang senang dipuji mah kecenderungannya dekat dengan sifat munafik. Orang yang suka sekali kepada pujian orang tuh suka ngebagus-bagus casing, topeng. Latih ya. Dilatih.
naluri kita pengen dipuji. Tapi mana yang lebih bahaya, pujian atau cacian? Mana yang lebih bahaya, dipuji atau dicaci? Kenapa dipuji bahaya? Karena dipuji itu disukai nafsu. Nah, cenderungnya, suaranya bagus loh. Belum saya keluarkan yang aslinya. Yang aslinya jelek. Jangan ya. Jangan ingin dipuji orang. Mendingan dipuji Allah. Allah memuji, lihat apanya? Kalau orang kan tahu casingnya aja. Kalau Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Orang ingin dipuji Allah pasti sibuk dengan hati dan amal. Kalau orang ingin dipuji orang, sibuk dengan casing, ingin kelihatan keren, hebat. Apa tidak boleh kita pakai pakaian yang bagus, rapi? Boleh. Tujuannya apa? Menghormati. Beda dengan pengen dipuji, ya. Pengen dipuji itu capek, dek. Pernah dengar tidak yang Lukman Hakim bawa keledai? Pernah ya, dek ya? Nah, sok ceritakan sini. Ayo sini. Oh beneran hadirin? Enggak apa-apa sini sayang. Udah tahu yang mana? Kalau naik saat ke pasar, Lukman dan anaknya naik keledai. Saat ke pasar, Lukman naik keledai dan anaknya dibilang masih muda kok gak dinaikin gitu. Terus pas anaknya naik, orang-orang pada bilang, ih anaknya ini pasti dosa banget kakinya gak naik. Dan saat tidak naik keledainya, apa gunanya ada keledai kalau tidak dipakai, tidak dinaiki. Ini blok dulu. Usia berapa tahun nak? 12. Masya Allah, sing panjang umur, penuh berkah, soleh, hafal Quran, termasuk semua yang mendoakannya ya. Makasih nak. Jadi apa kata beliau tadi ya? Luar biasa itu ya. Jadi kurang lebih pertama naik bapaknya. Naik keledai ya. Kata orang itu bapak nggak punya perasaan, masa dia naik keledai, anaknya nuntun. Terus anaknya yang naik, bapaknya turun. Kata lagi orang, itu anak kurang ajar, nggak tahu sopan santun, masa dia naik bapak yang nuntun. Bapak salah, anak salah, naik tuh. Maka turun dua-duanya, naik aja dua-duanya sekarang. Jadi naik berdua, maaf ya, tadi bapak dulu salah, anak yang naik salah, naik berdua. Kata orang, tidak berberi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan, zolim. Akhirnya turun aja dua-duanya deh. Dituntun aja sampai ke pasar. Kata orang pasar, bloon, punya keledai nggak dinaikin gitu. Salah weh terus. Ya kan? Makanya udahlah, daripada capek pengen dinilai orang, mendingan ingin dinilai Allah. Tuh. Oh, gimana orang menghina saya? Udahlah, Nabi aja yang sempurna. Segala-galanya ada yang menghina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati kalau dihina orang? Mau atau tidak? Gak boleh gitu nyebut ke orang, mau gak boleh begitu, harus tetap lembut ya. Begini, kalau kita dihina orang, dengar, Tuhan kita itu siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menghidupkan kita, yang memberi rizki, yang menutupi aib, yang bisa mengampuni kita siapa? Yang bisa mengangkat derajat, yang bisa membahagiakan kita, yang bisa ngasih husnul khotimah,
Yang bisa memasukkan kita ke surga siapa? Apa urusan kita sama yang menghina ya? Siapa dia? Sampai jeding, tahu jeding? Gini ya, sampai jebleh, sampai dower mau menghina kita, ya pasti balik ke dirinya sendiri. Apa urusan kita dengan penghinaan orang? Betul? Urusan kita itu adalah kelakuan kita. Mau sampai dia, waduh kamu monyet, sampai nggak boleh monyet. Tetap ya dia yang sengsara. Apa kita jadi monyet? Tidak. Kenapa ada yang tersinggung karena disebut monyet? Hah? Kenapa ada yang sakit hati ketika disebut monyet? Karena merasa mirip. Serius? Coba ya, kalau ada yang gemuk ya bilang, hei kurus. Paling kata dia, kucek-kucek matanya, badannya gemuk, disebut kurus, tersinggung enggak? Enggak, tapi dia akan tersinggung ketika disebut karung, ya kan? Berapa kuintal? Penghina mana ya? Coba yang kurus sekarang, kurus, sebut aja, hei gemuk, paling kaget. Dia teh rabun apa? Tapi ketika, hei pensil, penghina mana ya? Mengerti kah adik-adik? Mengerti tidak? Bule sekarang yang kulitnya putih, ya enggak? Hitam, buta warna gitu. Makanya orang yang merasa tersinggung tuh karena merasa mirip. Hei monyet, bukan. Assalamualaikum, beres yang. Mengerti nggak adik-adik? Jadi kalau ada tersinggung berarti menjiwai teori Darwin. Dah cukup, pokoknya mah nggak usah ribet pengen dipuji. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Gak usah gara-gara kita hafal Quran belanja ke tukang warung. Ini berapaan? Ini 5.000-an. Saya udah hafal 15 juz loh. 2.000 ya. Kenapa dari hafalan jadi diskon? Jangan karena ibadah kita ingin diperlakukan spesial. Kemudian misal ya, kita naik angkot nggak ada uang, Pak gratisin nanti saya doain lah, saya kan ahli tahajud. Apa hubungannya ahli tahajud dengan bayar angkot? Jangan ya, jangan ingin diperlakukan spesial oleh orang karena ilmu, karena amal kita. Karena bagi kita mencari ilmu itu supaya dicintai Allah. Jadi jangan mentang-mentang udah jadi ustadz misalkan ya, diuji hafal Quran, ingin orang tuh memperlakukan kita spesial. Kalau datang ingin dikasih kursi khusus, kemudian orang tuh kalau disuruh tuh harus nurut. Jangan, nggak boleh. Kita mencari ilmu dan beribadah tuh supaya Allah ridho, bukan supaya orang memperlakukan kita spesial. Jangan ya, makin ingin diperlakukan spesial, makin kurang ikhlas. Terakhir, jangan ingin dibalas budi. Ulangi apa yang terakhir? Lakukan, jawab, lakukan, lupakan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita mengingat kebaikan kita ke orang lain? Ada hadis tentang tawasul amal. Itu ada yang menyebut kebaikannya bukan ke orang, ke Allah. Kalau ke orang nggak ada urusan kita mengingat-ingat. Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita ke orang? Saya dulu pernah traktir dia,
saya dulu pernah ngajak dia tuh, ngongkosin dia. Dulu dia bisa ya ini rumus matematik ini saya loh yang ngajarin. Perlu tidak? Enggak boleh. Kalau ada ditakdirkan nanti ya maaf ya posisinya jadi guru atau jadi ustadz, jangan nyebut itu dulu murid saya. Dulu itu saya yang ngajarin. Kenapa nebok? Tahu nebok, nebeng beken? Enggak usah. Kalau misalkan walaupun boleh untuk sesuatu itu dulu ngajar di pesantren Darut Tauhid, oh iya alhamdulillah. Tapi tidak harus tiap ada orang dulu dia pesantren di Darut Tauhid. Dulu padahal di sini pesantren kilat 3 hari ya. Padahal dia jadi baik karena mungkin doa orang tuanya, diajari oleh guru-guru yang lebih soleh. Kita jangan ngaku-ngaku berjasa. Gara-gara dia ngaji di tempat kami, dia berubah, dia jadi pakai jilbab. Dia pakai jilbab itu taufik Allah. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doa anaknya, mungkin dia sungguh-sungguh nolong orang. Jangan merasa berjasa lihat perubahan orang. Seakan-akan sesudah dengar ceramah kita, sesudah ketemu, sesudah dinasehati berubah. Pokoknya jangan ngaku-ngaku udah beramal soleh, nanti bisa hilang. Dah lupakan. Jangan nunggu orang berterima kasih. Mana terima kasihnya? Ngedidik sih boleh ke anak, tapi kalau hati mah jangan ngarep-ngarep. Jangan nunggu orang balas budi, ya. Karena budi tidak punya salah, ya. Kasihan masa balas budi, ya. Ada yang namanya budi? Ada hadis, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka kepada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya, memperindah amalnya dalam pandangan manusia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Masya Allah, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah semata-mata agar orang senang, Allah tidak suka, dan Allah bikin tuh orang-orang yang dia jaim demi dipuji dibuat aja oleh Allah jadi tidak suka, karena Allah yang ngebulak-balik hati. Tapi barang siapa yang melakukan perbuatan yang Allah sukai, tapi ada orang tidak suka, tapi dia konsisten, Allah balikan nanti orang itu jadi suka, karena tujuannya adalah Allah. Nanti Allah perindah dirinya, jadi akhlaknya tuh jadi indah, perindah ucapannya. Allah tolong nih orang ikhlas tuh jadi bagus kata-katanya, dan diperindah amalnya. Allah yang nolong. Nanti orang tuh ngelihatnya tuh jadi bagus. Tapi kita melakukan kebaikan bukan untuk dikagumi orang, karena Allah yang ngebulak balik hati. Jelas adik-adik sekalian ya? Apakah Allah menyaksikan amal kita? Jawab. Apakah Allah melihat amal kita? Yakin? Kira-kira lupa tidak Allah? Apakah Allah akan lupa ke amal kita? Tidak. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Apakah balasan dari Allah bisa ketukar? Jawab. Meleset? Apakah ada yang bisa menghalangi? Apakah ada yang bisa mencegah? Ada yang bisa menolak? Apakah balasan dari Allah mengecewakan?
ada, sudahlah, lakukan aja yang terbaik, ya deh ya. Lakukan saja, ngaji yang bagus, perkara dipuji atau tidak. Kalau nanti ada musabaqah tilawatil Quran, gak usah pikir penilaian juri, penilaian Allah, ya. Gak penting dapat piala, yang penting diterima, dapat pahala, betul?